Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemarin hari Minggu saya mendengarkan sebuah ilustrasi yang sangat baik yang disampaikan oleh hamba Tuhan Pak Erik. Dia berkata bahwa ada seorang yang ketika masih muda, dia bermaksud untuk mengubah dunia. Tetapi dengan bertambahnya usia dan apa yang dia inginkan itu belum tercapai, kemudian dia menurunkan standarnya. Dia katakan, lebih baik aku akan mengubah negeriku sendiri, taruhlah Indonesia. Tetapi ternyata ini pun belum kesampaian, sedangkan usia bertambah tua. Kemudian menurunkan standarnya lagi, dan kemudian dia berkata, lebih baik aku akan mengubah kota. Begitu seterusnya, usia bertambah, mengubah kota belum terlaksana. Akhirnya dia menurunkan standarnya kembali. Dia berkata, aku akan mengubah keluargaku. Tetapi saudara-saudara, pada akhirnya setelah dia sudah semakin tua, keluarga tidak bisa dirubah juga. Dan pada akhir hidupnya dia berkata, seharusnya saya harus mengubah diri saya sendiri, baru saya bisa mengubah sesuatu yang lebih besar. Saudara-saudara, ini adalah sebuah ilustrasi yang baik. Seharusnya kita mengubah diri kita sendiri dulu, baru kita bisa melakukan sesuatu, mengubah sesuatu yang besar. Saudara-saudara, saya teringat ada pelajaran yang sangat baik yang diceritakan di dalam Alkitab. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 41, ya, demikian firman Tuhan. Kejadian 41 ayat 37 sampai 41, judul perikopnya adalah Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang yang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang sedemikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tentunya semua kita tahu akan kehidupan Yusuf. Ya, dia bisa menjadi seorang yang dipercaya oleh Firaun, orang nomor satu di Mesir, oleh karena dalam kehidupannya dia telah menjalani sebuah kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan, baik kepada manusia, teristimewa kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita tahu semua bahwa perjalanan kehidupannya diawali dengan ketika dia bermimpi. Ketika dia berada di ladang, dia mengikat berkas-berkasnya. Kemudian datanglah berkas-berkas kakaknya, mengelilingi berkas-berkasnya, dan kemudian menyembah berkas-berkas daripada Yusuf. Kemudian dia bermimpi lagi. Dia katakan, tampaklah kepadaku matahari, bulan, dan 11 bintang, dan mereka itu menyembahku. Saudara-saudara, kedua mimpi ini diceritakan Yusuf kepada orang tua dan juga kakak-kakaknya semua. Dan ketika dia menceritakan mimpi-mimpi tersebut, maka mimpi itu sangat menyakitkan hati saudara-saudaranya, kakak-kakaknya. Karena mereka berpikir seolah-olah Yusuf itu nanti
akan menjadi seorang yang besar, dan orang tua serta kakak-kakaknya akan menyembah Yusuf. Hal ini juga menjadi pemikiran daripada Yakub ayahnya, sehingga Yakub pun menegur kepada Yusuf. Yakub berkata, mimpimu apa itu mimpimu? Ya, karena aneh, tetapi itulah mimpi. Tentunya Yusuf tidak menghendaki untuk dia bermimpi seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang firman Tuhan mau katakan dari kehidupan Yusuf? Ya, yang pertama, firman Tuhan mau mengatakan kepada kita semua bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena memang rencana Allah bagi manusia, bagi umat Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Kita ingat bahwa di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11, firman Tuhan berkata kepada umat Israel, kepada umat Tuhan, kepada kita semua yang ada pada zaman ini. Firman Tuhan berkata, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara-saudara, oleh karena itu kita boleh punya visi yang besar, apapun itu. Kita bisa punya rencana-rencana untuk mengubah dunia, untuk mengubah negeri kita, untuk mengubah kota kita, untuk mengubah sesuatu, bahkan untuk mencapai sesuatu. Itu tidak salah. Tetapi ingat, ada sebuah proses yang harus kita lewati, sama seperti proses kehidupan yang dilewati oleh Yusuf. Proses itu harus dimulai dari mempersiapkan diri kita, yaitu mengubah diri kita sendiri dahulu. Itu yang harus kita ingat. Saudara-saudara, yang pertama, coba kita baca di dalam Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara, hal yang pertama, mari kita berubah. Berubah apa? Memperbaharui budi kita. Firman Tuhan berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Akal budi kita, pikiran-pikiran kita harus berubah. Apa artinya? Artinya bahwa cara berpikir kita, sudut pandang kita, paradigma kita untuk melihat sesuatu itu harus sesuai dengan cara pandang firman Tuhan, bukan lagi menurut cara pandang dunia. Karena cara pandang dunia itu sangat bertolak belakang seringkali dengan cara pandang Tuhan. Artinya apa, saudara-saudara? Ya, cara pandang kita harus seturut dengan atau sesuai dengan cara pandang firman Tuhan. Itu berarti kita harus mengenyampingkan keinginan utama kita secara daging. Saudara-saudara, mungkin keinginan yang utama kita adalah sebuah prestise, dan itu kita kejar selalu dalam hidup kita. Kita mengejar kebanggaan, kehormatan, kepujian manusia, supaya kita lebih dihargai, kita dianggap luar biasa hebat, dan sebagainya. Kita harus mengenyampingkan itu. Tetapi kita memiliki cara pandang Tuhan, firman Tuhan, yaitu semua yang akan kita lakukan untuk kepentingan Tuhan, semata-mata untuk kepentingan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk bisa berguna bagi banyak orang. Itulah cara pandang yang benar. Jadi kita harus mengubah cara pandang kita. Yusuf, saudara-saudara, sekalipun dia diperlakukan kakaknya, dia tidak berontak, saudara.
ketika ada kesempatan untuk dia bisa memanfaatkan situasi dan kondisi ketika istri Potifar itu menggoda dia, tapi dia menolak. Sebenarnya dia punya kesempatan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi dia menolak. Dia difitnah, tetapi dia tidak melawan. Dia menerima semua perlakuan mulai dari keluarganya sampai di tempat tinggal rumah Potifar, di penjara. Dia menerima semuanya tanpa sedikit pun dia menyimpang dari kehendak Tuhan. Saudara-saudara, hidup Yusuf tetap berjalan pada jalan yang harus dilewati untuk mencapai mimpinya, dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu saudara-saudara, tidak ada perkara yang mustahil untuk kita bisa mengubah sesuatu atau mendapatkan sesuatu yang besar. Tetapi yang pertama adalah berubah pikiran kita, cara pandang kita, akal budi kita harus seturut dengan firman Tuhan. Hal yang kedua, yang terakhir, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat yang 10, ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian: barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara perhatikan, sesuatu yang besar itu dimulai dari hal yang kecil. Ketidakbenaran itu selalu dimulai dari hal yang kecil. Untuk kita bisa dipercaya, itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Yusuf adalah orang yang dapat dipercaya. Itulah sebabnya hal yang kedua, kita harus mempersiapkan diri kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Setia dalam perkara kecil, kelihatannya itu mudah, tetapi ada begitu banyak orang, termasuk orang Kristen, itu gagal melakukan hal-hal yang kecil tanpa dia sadari. Karena merasa bahwa hal-hal yang kecil itu hal sepele. Itu sudahlah, sudah biasa. Saudara-saudara, coba kita introspeksi diri. Kita hanya menyisihkan waktu saja berdoa 15 menit. Sulitnya luar biasa. Seringkali itu terlewatkan hanya 15 menit saja. Mungkin jangankan hanya 15 menit. Mungkin 5-10 menit untuk kita mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Seringkali kita sulit untuk melakukan ibadah sekali seminggu saja. Ada banyak orang Kristen yang sulit. Padahal mungkin ibadah, apalagi di gereja kita, itu ada pilihan, ada 4 kali ibadah. Dan mungkin juga gereja-gereja lain ada pilihan-pilihan waktu. Tetapi begitu banyak orang Kristen yang menganggap itu hal yang sepele. Bagaimana mau melakukan hal-hal yang besar? Bagaimana kita bisa setia hal-hal yang besar, hal-hal yang kecil, yang sepele, yang mudah sekali kita lakukan, toh kita tidak bisa melakukannya. Saudara-saudara, kalau kita tidak benar atau tidak jujur juga dalam hal-hal yang kecil, kita melakukan kecurangan-kecurangan yang kecil, ya, sesuatu yang tidak pernah harus kita berbohong, kita toh berbohong. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi orang yang dapat dipercaya? Dapat dipercaya oleh manusia, apalagi dipercaya oleh Tuhan. Sulit, saudara. Karena itu saya mau tekankan, supaya kita bisa mengubah segala sesuatu, kita harus melihat dulu diri kita. Kita harus bisa mengubah diri kita, yaitu kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Sekali lagi, Yusuf disayangi oleh Potifar, disayangi oleh kepala penjara, oleh karena dia dipercaya, dia berperilaku baik, dia berkarakter baik, sehingga dia menjadi orang kedua di Mesir. Dan dia bisa mengubah segala sesuatu. Dia bisa menolong bangsanya yang sebelumnya tidak mungkin hal ini
dapat dia lakukan. Tetapi karena dia mengubah dirinya lebih dahulu, maka dia dapat melakukan sesuatu yang besar. Saya akan mengakhiri dengan kata-kata bijak. Perhatikan pikiranmu, karena itu akan menentukan kata-katamu. Perhatikan kata-katamu, karena itu akan menentukan tindakan-tindakanmu. Perhatikan tindakan-tindakanmu, maka itu akan menentukan kebiasaan-kebiasaanmu. Dan perhatikan kebiasaanmu, karena itu akan membentuk karaktermu, membentuk watakmu, membentuk kepribadianmu. Dan watak karakter akan menentukan nasibmu ke depan. Saudara-saudara, biarlah ini menjadi perenungan bagi kita semua. Tidak ada yang terkecuali termasuk saya. Untuk kita lebih memperhatikan, kita mengubah diri kita dengan kita selalu melakukan kehendak Tuhan. Kita akan dipercayakan oleh Tuhan untuk bisa melakukan sesuatu yang besar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Roh Kudus akan menjelaskan lebih jauh lagi bagi kita semua, bagi kami semua, khususnya bagi kami sebagai orang percaya, agar supaya kami senantiasa berpegang pada firman Tuhan, dan kami mau taat kepada kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu mengandung janji-janji Tuhan yang luar biasa. Ketika kami melakukannya, apa yang mustahil bagi kami manusia, tetapi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Berkati setiap telinga yang mendengar. Kami percaya Tuhan punya rencana yang terbaik atas kehidupan kami semua, agar Tuhan dapat melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan kami, untuk dapat mempermuliakan Tuhan, untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat Tuhan, berkati semua umat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.